Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Fendrika Kasari dengan NIM 2022-1217. Judul skripsi saya yaitu pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, perangkat desa, sistem pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan desa di Kabupaten Kudus. Berbeda dengan artikel sebelumnya, penelitian ini mengembangkan dari penelitian Hewa et al. Pada tahun 2025 yang hanya memiliki dua variabel, yaitu variabel transparansi dan partisipasi masyarakat. Pada penelitian saya menambahkan 3 variabel, yaitu variabel perangkat desa, sistem pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat perbedaan tempat penelitian. Pada penelitian sebelumnya pada di Kecamatan Behuto, Kabupaten Gorontalo, kemudian di penelitian saya berada di Kabupaten Kudus. Terdapat fenomena pada penelitian ini. Yang pertama itu berada di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, dengan Kepala Desa Tergo, inisial BK, terbukti menyelenggarkan anggaran desa pada tahun 2022. Kasusnya sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus dan dilimpahkan ke tindak pidana korupsi di BK di Semarang untuk disidangkan. Kemudian yang kedua ada di Desa Cendono, Kecamatan Dawe. Kepala Desa Cendono, inisial UM, ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran desa pada tahun anggaran 2022 dan sampai 2023. Menurut audit BPKP Jawa Tengah, kerugian yang disebabkan senilai 571,2 juta yang berasal dari 3 sektor. Yang utama sektor pembangunan senilai 298,8 juta. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan senilai 120 juta dan hasil lelang sewa tanah kas senilai 152,3 juta. Kemudian pada penelitian saya menggunakan teori state worship. Teori state worship adalah teori yang menjelaskan di mana perangkat desa bertindak sebagai steward yang bertanggung jawab atas aset dan sumber daya yang berada di bawah pengelolaannya. Penulis dari teori ini yaitu Lektor Nasr dan James Hadafis pada tahun 1989 dan dipublikasikan secara lebih luas pada tahun 1991. Alasan menggunakan teori ini adalah karena teori ini dapat menjelaskan hubungan kepercayaan antara steward atau perangkat desa dan masyarakat selaku prinsipal, di mana perangkat desa membuat amanah untuk mengelola anggaran desa secara transparan, akuntabel, dan dapat dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kemudian rumusan hipotesis yang pertama yaitu ada transparansi. Transparansi adalah sarana komunikasi antara steward dan prinsipal. Steward diwajibkan terbuka agar prinsipal dapat menilai tanggung jawabnya. Semakin tinggi transparansi, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama yaitu ada akses informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua yaitu kejelasan informasi tentang produksi dan prosedur dan biaya. Kemudian yang ketiga ada kemudian akses. Yang keempat ada mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Indikator tersebut memiliki 5 pernyataan. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi masyarakat. Dalam teori worship, partisipasi masyarakat akan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kontrol sosial kooperatif untuk membantu steward bekerja lebih baik dan mendorong integritas dalam pengelolaan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua
mengambil keputusan, yang ketiga ikut pelaksanaan program pembangunan, yang keempat evaluasi. Kemudian yang ketiga ada variabel peran perangkat desa. Perangkat desa merupakan jadwal inti yang dipercaya berintegritas dan terdorong intrinsik untuk melayani masyarakat. Semakin optimal perannya, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu pengambilan keputusan, yang ketiga ikut pelaksanaan program pembangunan, kemudian yang ketiga yaitu yang keempat yaitu evaluasi. Indikator ini memiliki 5 pernyataan. Kemudian yang ketiga itu ada perangkat desa. Perangkat desa merupakan jadwal inti yang dipercaya berintegritas dan terdorong intrinsik untuk melayani masyarakat. Semakin optimal perannya, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama yaitu pemahaman fungsi dan tugas, yang kedua ada pelaksanaan fungsi administratif, yang ketiga yaitu ada sebagai agen perubahan, kemudian yang keempat komitmen terhadap kepentingan masyarakat, dan kelima ada integritas dalam pengelolaan. Indikator tersebut memiliki 5 pernyataan. Kemudian yang keempat ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal bukan alat untuk mengawasi steward yang tidak percaya, melainkan sebagai dukungan struktural agar steward dapat bekerja lebih baik dan profesional. Semakin efektif penerapannya, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua ada pengendalian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian dan setiap tahapan, kemudian yang keempat yaitu informasi dan komunikasi yang memadai, dan yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi secara berkala. Indikator tersebut memiliki 5 pernyataan. Kemudian yang kelima ada pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sarana penting untuk membantu steward dalam menjalankan kewajibannya melalui pengolahan data yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi akuntabilitas. Indikatornya yang pertama yaitu ada sarana, yaitu indikatornya yang pertama yaitu ada sarana atau software, yang kedua ada prasarana atau hardware, yang ketiga ada sasaran, kemudian yang keempat ada pemeliharaan sistem. Indikator tersebut memiliki 5 pernyataan. Kemudian dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu variabel yang menjadi akibat terjadinya perubahan pada variabel dependen. Itu ada transparansi, partisipasi masyarakat, perangkat desa, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen itu variabel yang menjadi akibat adanya variabel independen. Di sini ada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah salah satu prinsip tata kelola keuangan desa yang mewajibkan perangkat desa mengelola dana desa sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikatornya yang pertama yaitu ada keputusan secara tertulis, kemudian yang kedua ada akurasi dan kelengkapan informasi, kemudian yang ketiga ada sistem informasi dan monitoring hasil. Ada 5 tahapan akuntabilitas. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pentausahaan, yang keempat ada pelaporan, yang kelima ada pertanggungjawaban. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menguji hipotesis secara objektif dan terukur menggunakan data dari responden.
Kemudian jenis data yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan. Di sini terdapat nilai 1 sampai 5, yang satu yaitu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 sangat setuju, dan yang kelima yaitu sangat setuju. Kemudian populasi pada bulan ini yaitu perangkat desa di Kabupaten Kudus sebanyak 492 orang yang berasal dari 123 desa dikali 4 perangkat desa. Kemudian ada sampel pada bulan ini menggunakan rumus Solvin yang menghasilkan minimal responden sebanyak 221. Kemudian teknik sampling yang digunakan pada bulan ini adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil data dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria pada pernyataan saya yang pertama yaitu perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, dan yang kedua ada kasih, kemudian yang ketiga ada kaur, kepala urusan, yang keempat ada kadus, kepala dusun. Kemudian yang kedua itu berpendidikan minimal atau derajat. Alasan menggunakan kriteria yang pertama perangkat desa yaitu sekretaris desa, yang kedua yaitu kaur, ketiga kasih, dan yang keempat kadus, karena keempat jabatan tersebut memiliki seluruh fungsi dari pengelolaan. Sekretaris desa yaitu sebagai koordinator teknis pengelolaan keuangan, yang kedua yaitu ada kaur termasuk kepala urusan keuangan, bendahara yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Kemudian yang ketiga ada kasih yaitu kepala kasih sebagai pelaksana kegiatan teknis di lapangan. Kemudian yang ketiga ada kadus, kepala dusun sebagai unsur kewilayahan terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu berpendidikan minimal SLTA atau sederajat, karena dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 syarat untuk menjadi perangkat desa adalah minimal SLTA atau sederajat. Kemudian ada pengolahan data. Pengolahan data diolah dengan menggunakan SPSS. Kemudian ada analisisnya. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, yaitu ada mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada uji kualitas data. Uji kualitas data yang pertama ada uji validitas dengan menggunakan produk moment per sem. Valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, tidak valid jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas dengan menggunakan konsep alpha. Reliable jika alpha lebih besar dari 0,70, tidak reliable jika alpha lebih kecil dari 0,70. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov. Normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, tidak normal jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua ada uji multikolonialitas dengan menggunakan nilai tolerance dan VIV, variance inflation factor. Tidak terjadi multikolonialitas jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan VIV-nya lebih kecil dari 10. Kemudian terjadi multikolonialitas jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 dan VIV lebih besar dari 10. Kemudian yang
ketiga yaitu ada uji heterosketasitas dengan menggunakan uji Kessler. Tidak terjadi heterosketasitas jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Terjadi heterosketasitas jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang keempat ada uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua ada koefisien determinisasi atau kuadrat untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Kemudian yang ketiga ada uji simultan atau uji F. Jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak oleh HA terima, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang keempat ada uji parsial atau T. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau p-value lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau HA ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.